Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Loh, kok masih bermain? Kenapa Emang Nata? 30 menit lagi kan ibadah sekolah minggu akan dimulai. Oh iya? Iya, ayo segera rapikan dan siap-siap untuk sekolah minggu. Baik Ma, aku beresin sekarang. Oke. Simpan lagi di tempatnya. Baik Mama. Saat ibadah, tidak sambil makan, tidak sambil minum, tidak sambil bermain, tidak sambil tidur-tiduran. Saat beribadah, gunakan pakaian yang rapi, duduk dengan baik, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Selamat beribadah. Halo Lasa Yeremia. Halo Lause Lucy. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Lause. Ya, kita mau sapa adik-adik di rumah. Oke. Apakah sudah siap memuji Tuhan bersama kita di sini ya? Halo adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Ya, tentu semua dalam keadaan sehat, bukan? Ya, begitu juga dengan kami di sini. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagunya apa? Ding dong, ding dong. Semuanya bergerak. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Lonceng berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Untuk apa? Untuk dengar firman-Nya. Sekali lagi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Lonceng berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Untuk apa? Untuk dengar firman-Nya. Mari adik-adik, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di mana pada hari ini kami boleh mengikuti kelas sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kasih Yesus itu manis dan indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan juga lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih luar. Kasih Yesus itu apa Lause? Manis dan indah. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan
dan indah, oh 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan terbatasi, amat dalam takkan terbawahi, amat lebar takkan terkelilingi, oh 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 sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan terbatasi, amat dalam takkan terbawahi, amat lebar takkan terkelilingi, oh 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terbawahi, amat lebar takkan terkelilingi, oh 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 sungguh indah. Ya benar adik-adik, kasih Yesus itu sangat indah, tidak terbatas oleh apapun. Nah, lagu berikutnya kita mau nyanyi lagu kasih. Apa itu kasih? Lausa, apa itu kasih ya? Kasih itu seperti Tuhan mengasihi semua manusia. Kasih itu sabar, murah hati, tidak mudah marah-marah, menyayangi teman. Oh, begitu Lausa ya? Iya, betul sekali Lausa. Nah, adik-adik tetap dalam posisi berdiri tadi. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Waktunya kita akan memberikan persembahan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah menyiapkan kotak persembahannya? Baik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan nyanyi lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya,
persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan hanya Tuhan yang punya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati mama papa kami yang sudah bekerja mencari nafkah sehingga kami bisa memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Ambil sikap yang baik. Kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kak Feli, aku mau pinjam. Iya, aku mau pinjam. Lala, coba lihat buku Kak Feli jadi robek. Tapi kan aku mau pinjam. Harusnya Lala bilang kalau mau pinjam, tidak merebut seperti itu. Ya sudah deh Kak. Lala minta maaf ya. Lain kali, Lala tidak boleh seperti itu. Harus minta izin dulu kalau mau pinjam, tidak boleh langsung merebut. Baiklah Kak, Lala janji lain kali kalau Lala mau pinjam, Lala minta izin dulu Kak. Lala minta maaf ya. Iyalah, kakak maafkan. Tapi Lala nggak boleh ulangi lagi ya. Baik Kak, Lala janji nggak akan ulangi lagi. Ayo kita perbaiki bukunya. Oke, maaf ya Kak. Anak-anak, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami boleh mengerti dan menaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, tadi kita telah menonton drama tentang Kakak Feli dan Lala. Lala yang berbuat salah kepada Kakak Feli. Dia merebut buku dari Kak Feli. Mereka berebutan. Saya tanya, boleh nggak ya kita berebut mainan ataupun barang dari saudara kita atau dengan teman kita? Tentu tidak boleh. Nah, ketika kita merebut mainan atau barang, pasti itu sudah melukai hati saudara atau teman kita. Jadi itu tidak boleh. Anak-anak juga harus ingat ketika kita berbuat salah kepada orang lain, kepada saudara, teman
kita harus berani meminta maaf kepada mereka. Dan ketika orang lain berbuat salah kepada kita, kita juga mau belajar untuk memaafkan mereka dan mengampuni mereka. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang anak laki-laki yang tidak mau mengasihi dan mengampuni saudara laki-lakinya. Sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau membaca Alkitab terlebih dahulu. Semuanya buka dan siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca di Kejadian pasal 4 ayat 2 sampai ayat 4. Kejadian 4 ayat 2 sampai 4. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Adam dan Hawa yang telah diusir dari Taman Eden, ketika itu Hawa melahirkan 2 anak laki-laki, Kain dan Habel. Kain bertumbuh besar, begitu juga dengan Habel. Kain menjadi seorang petani. Kain menanam sayuran, buah-buahan di ladangnya. Sedangkan Habel, adiknya, menjadi seorang gembala kambing domba. Dia setiap hari juga mengembalakan kambing dombanya. Suatu hari tiba saatnya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kain memberikan sebagian dari hasil tanamannya. Sedangkan Habel memberikan persembahan anak sulung kambing domba yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan melihat persembahan dari Kain dan Habel. Tetapi Tuhan hanya menerima persembahan dari Habel. Dia tidak menerima persembahan dari Kain. Kain yang tahu, dia sangat marah. Wajahnya marah, muram, hatinya penuh kemarahan kepada Habel. Dia marah kepada Tuhan, kenapa tidak menerima persembahannya. Lalu Tuhan menegur Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tapi Kain tidak mendengarkan Tuhan. Dia pun mempunyai rencana yang jahat. Dia membawa Habel pergi ke padang. Habel, ayo kita pergi ke padang. Lalu saat sampai di padang, di sana Kain melihat tidak ada siapapun yang ada di sana. Tidak ada siapapun yang melihat mereka. Lalu Kain membunuh Habel. Dia memukul Habel. Dan Habel pun mati. Lalu Tuhan tahu. Tuhan berkata kepada Kain, Di mana Habel, adikmu itu? Lalu Kain berkata, aku tidak tahu. Memangnya aku penjaga adikku? Memangnya aku harus menjaga adikku? Lalu Allah, dia tahu perbuatan Kain. Dan dia pun berkata kepada Kain, apa yang kamu perbuat ini? Aku akan menghukummu. Mulai sekarang, kemanapun kamu bekerja, kamu tidak akan menghasilkan apapun. Lalu Kain akhirnya menjadi pengembara. Pengembara itu dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, pergi dari satu tempat ke tempat lain juga. Nah,
Lalu Kain berkata kepada Tuhan, Tuhan, hukuman ini lebih berat dari apa yang kutanggung. Bagaimana jika aku pergi, orang akan melihat aku dan mereka akan membunuhku. Anak-anak, ingat, Allah tetap mengasihi Kain. Dia berkata kepada Kain, aku akan memberikan tanda kepadamu supaya ketika orang lain melihatmu, mereka tidak akan membunuhmu. Lalu Kain pergi ke tanah Nod di sebelah Taman Eden. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Kain telah melanggar perintah Allah yang keenam, yaitu jangan membunuh. Lalu saya tanya, kalian pernah nggak melanggar perintah Allah ini? Perintah yang mengatakan jangan membunuh. Tentu tidak pernah, Lause. Ya, Lause Jen juga nggak pernah. Nah, yang perlu kalian ketahui, perintah Allah yang keenam ini bukan berarti hanya tidak boleh membunuh orang lain. Tetapi perintah Allah yang keenam ini juga mengatakan kita tidak boleh menyimpan marah di dalam hati kita. Tidak boleh iri hati, menyimpan dendam, tidak suka kepada orang lain. Nah, apakah kalian pernah marah, iri hati kepada kakak atau adik kalian atau kepada teman? Itu berarti sudah melanggar perintah Allah yang keenam. Ya, kita harus ingat, kita semua adalah manusia berdosa. Anak-anak harus ingat, kita semua manusia berdosa. Kita tidak bisa menaati perintah Allah dengan sempurna. Tapi kita harus tahu, Yesus telah datang ke dunia dan menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita bisa berdoa kepada Yesus, meminta pertolongannya untuk boleh menaati firman Tuhan dengan baik. Dan anak-anak harus tahu dalam perintahnya yang keenam ini, kita bukan hanya tidak boleh membunuh, tidak boleh menyimpan iri hati, marah, tetapi kita harus belajar mengasihi orang lain. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, berbuat buruk kepada kita, kita harus belajar mau memaafkan dan mengasihi mereka. Lause, itu susah. Kan dia udah jahat sama aku. Bagaimana aku bisa maafin dia? Nggak mau. Nah, meskipun susah, kita punya siapa? Kita punya Yesus. Kita bisa berdoa kepadanya dan meminta pertolongannya untuk kita bisa menaati firman Tuhan dan mengasihi orang lain. Serta kita belajar mengampuni orang lain. Nah, sekarang kita sudah belajar firman Tuhan. Kita mau menghafal ayat hafalan kita di Keluaran pasal 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13. Bunyinya, jangan membunuh. Sekali lagi, Keluaran pasal 20 ayat 13. Bunyinya, jangan membunuh. Ingat ya, meskipun kita adalah manusia berdosa, tapi kita mau untuk terus meminta pertolongan Tuhan, boleh memberikan kita kekuatan, menaati perintah Tuhan dan mengasihi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bagaimana kami boleh meminta Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk memberikan kami kekuatan untuk menaati firman Tuhan, mengasihi orang lain dan belajar mengampuni. Tuhan pimpin sertai kami agar kami dapat menaati firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan lupa untuk tetap meminta pertolongan Tuhan dalam menaati firman-Nya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan? Ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.
baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Karena itu kita jangan berbuat jahat. Kita tahu manusia mungkin tidak melihat, tetapi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi adik-adik, selalulah berbuat baik. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman tadi yang kami dengar boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai, ya Lause? Iya, Lause. Tapi minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu. Jam Ya. berapa Lause? Jam 10:30 atau pukul 10.30 pagi. Ingat adik-adik, jam 10.30 pagi. Sampai jumpa minggu depan.